Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bertemu kembali di dalam pelayanan renungan firman Tuhan yang pada saat siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan kita telah dihantarkan dengan sebuah ujian yang disampaikan oleh saudara kita, kekasih kita, saudara Haposan Simanjuntak, dengan permainan musiknya instrumen yang begitu baik, indah. Yesus kawan yang sejati. Dan itulah pengantar kita untuk renungan firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan anugerah Tuhan yang telah Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur buat kesempatan ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami untuk boleh kami mengerti kebenaran Bapa, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan ini Bapa surgawi. Berkati seluruh pendengar kami dimanapun mereka berada, tuntun mereka kepada kebenaran Bapa surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah ibadah yang sejati. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, betapa Allah menunjukkan kasih karunia yang begitu besar bagi kita, dan menunjukkan keselamatan baik bagi orang Israel maupun orang non-Israel, bahwa diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan manusia. Dan itu adalah hikmat kemurahan hati Allah. Dan pada bagian ini kita merenungkan firman Tuhan, ibadah yang sejati. Tentu hal ini adalah merupakan lanjutan daripada ayat sebelumnya pada pasal 11, ketika Paulus mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu terdapat pada pasal 11 ayat yang ke-36. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, dan untuk Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya, maka dengan itu barulah kita mampu menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Jika tidak memahami akan hal itu, maka kita tidak akan mungkin dapat mempersembahkan hidup kita. Jika kita tidak menyadari bahwa hidup kita ini adalah karena Tuhan, karena anugerah Allah, dan hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka kita tidak mungkin mempersembahkan hidup kita bagi Dia. Kita akan mempertahankan hidup ini untuk diri kita sendiri. Kita akan menganggap bahwa hidup ini untuk keluarga saja. Kita akan menganggap bahwa hidup ini untuk menyenangkan atau menjalankan sesuatu yang menyenangkan secara ukuran manusia, bukan secara ukuran Allah, bukan kehendak Allah, tapi kehendak manusiawi kita. Tapi bagian ini mengingatkan kita, karena kita adalah milik Tuhan, diciptakan oleh Tuhan dan untuk Dia, bagi kemuliaan bagi namanya, maka kita diajarkan untuk mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apa itu persembahan yang hidup? Dalam Alkitab kita sering sekali menemukan tentang persembahan yang hidup. Dan terutama dua contoh yang paling nyata bagi kita, yaitu Ishak ketika dia dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi tatkala Tuhan menyediakan domba untuk menggantinya, maka dia tetaplah hidup. Dan dia disebut sebagai persembahan yang hidup karena hidup untuk Tuhan. Demikian juga ketika kita merenungkan tentang Kristus Tuhan, di mana kita membaca bahwa Dia adalah korban domba Paskah, dan Dialah yang berkorban bagi umat manusia. Dia berkorban bagi kita, bagi saya dan engkau. Dan kita memahaminya bahwa Dia adalah persembahan yang hidup, karena tatkala Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan Dia hidup untuk menghidupkan demi kehidupan kita. Dan itulah persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup yang dimaksudkan adalah bahwa kita membuat hidup kita bagi Allah, bukan lagi untuk diri kita sendiri. Sama halnya
Sebelum kita bertobat dahulu, kita menggunakan hidup kita ini untuk dipakai menjadi senjata kelaliman, dipakai untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang menentang Tuhan, yang mengecewakan hati Tuhan. Keinginan-keinginan kita membuat kita semakin jauh dari Tuhan, membuat kita melukai hati Tuhan. Karena kesenangan duniawi kita justru bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah yang kita lakukan dahulu sebelum kita bertobat, sebelum kita milik Tuhan. Kita hidup demi hidup kita ini, kita hidup demi dunia, bukan untuk Tuhan. Tapi tatkala kita telah dipanggil kepada karya keselamatannya, kita telah dipanggil menjadi milik kepunyaannya, maka kita harus menyerahkan hidup kita bagi Tuhan, bagi kemuliaan bagi nama Dia, bukan lagi untuk diri kita sendiri. Dan bagian ini katakan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Setiap kali kita menemukan kata kudus, itu berarti adalah pemisahan. Karena ini berarti hagios, terpisah dari dunia. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, itu berarti kita harus benar-benar hidup untuk Tuhan, bukan lagi untuk dunia. Terpisah dari keinginan-keinginan dunia ini. Boleh saja kita memiliki keinginan, hasrat, tapi semuanya itu haruslah disandarkan kepada Tuhan. Tuhan menginginkan agar apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini semuanya adalah untuk keagungan kemuliaan bagi namanya. Bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Melayani untuk keagungan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan supaya terkenal, bukan supaya dipuji, tapi supaya Tuhan dimuliakan. Itulah tujuan-tujuan kita yang harus kita pahami bersama-sama. Dikatakan kepada kita melalui nats ini bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dan itulah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan hanya sekedar datang ke gereja memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, bernyanyi, memuji Tuhan, dan melakukan ritual-ritual lain. Lalu kita berpikir itu adalah ibadah yang sejati. Salah. Ibadah yang sejati adalah penyerahan kepada Tuhan. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Karena mempersembahkan di sini adalah sesuatu yang dilakukan satu kali dan itu cukup untuk selamanya. Itu berarti penyerahan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Menyerahkan hidup secara totalitas untuk Tuhan, baik pikiran kita, hati kita, perbuatan hidup kita, semuanya itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan sisakan sedikit pun untuk dunia. Jangan sisakan sedikit pun untuk dirimu sendiri. Tapi biarlah Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan ini. Itulah yang Tuhan kehendaki. Sejak kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Dan kita menyadari, sebagaimana Paulus juga katakan kepada jemaat di Korintus pada pasal yang ke-6 dari 1 Korintus 6 ayat 19-20, bahwa tubuh kita adalah bait roh Allah. Kepada jemaat di Filipi dia katakan bahwa akan menjadi suatu kehormatan bagi kita jika Tuhan dimuliakan atas tubuh kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan mau membuat kita menundukkan hati kita kepada Tuhan, menundukkan pikiran kita kepada Tuhan, tindakan kita. Itulah mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Jadi bukan uang saja yang harus kita persembahkan, karena Tuhan memiliki semuanya. Allah kita Allah yang maha kaya. Segalanya Dia punya. Langit, bumi, dan segala apa yang ada dalamnya adalah milik Tuhan. Jadi Dia tidak miskin meminta uang dari kita. Dia kaya. Dikatakan kepada kita bahwa Dia juga menginginkan agar kita menyerahkan semua bagi Dia, baik pikiran kita, jiwa kita, keinginan kita. Kita harus serahkan semua itu kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Jadikan Tuhan yang memimpin kehidupan ini. Jadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan ini. Segala apa yang kau mampu, apa yang kamu pikirkan, keinginan bahkan keinginanmu, kau harus serahkan itu kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam doanya, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Bahkan keinginannya pun diserahkan kepada Bapaknya, agar dia berkorban bagi Bapaknya. Itulah penyerahan, persembahan. Dan Tuhan mau kita melakukan, jalani hidup ini, mempersembahkan hidup bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Ajar kami menjadi murid yang setia,
Yang mengagumkan Tuhan dalam kehidupan ini bukan lagi untuk diri kami sendiri, di mana kami boleh menjalani kehidupan ini untuk keagungan Tuhan. Bukan untuk nama besar kami, bukan untuk kekayaan kami, tapi untuk Tuhan dipuji dan dimuliakan. Engkau Allah yang setia. Berkati seluruh pendengar kami dimanapun mereka berada. Biarlah mereka semua juga Tuhan boleh berdiri teguh dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Mereka berdiri untuk iman yang setia kepada Tuhan, melayani Engkau, mempermuliakan namamu dari hari demi hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita akan sanggup menjadi pelayan-pelayanan yang baik tatkala kita bersandar kepada Tuhan. Kita akan sanggup beribadah kepada Tuhan, ibadah yang sejati, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan tatkala kita senantiasa bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.